Malam itu, di apartemennya yang sempit, Reza duduk di depan laptop dengan secangkir kopi yang sudah dingin di sebelahnya. Matanya lelah setelah berjam-jam menggali informasi tentang kasus-kasus lama yang belum terpecahkan, tetapi sebuah email notifikasi tiba-tiba muncul di layar. Tanpa pengirim, subjeknya kosong. Hanya ada satu baris teks dalam isi email itu. Jangan pernah menginjakan kaki di Gama Plaza jika kau ingin hidup. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Siapa yang mengirim ini? Kenapa mengingatkan dia tentang tempat yang bahkan belum pernah dia pikirkan sebelumnya? Ia mengetik balasan, tetapi email itu tidak bisa terkirim. Seakan-akan alamat pengirimnya tidak pernah ada. Reza mengerutkan kening dan mulai mencari tahu tentang Gama Plaza, sebuah gedung perkantoran tua yang dulu megah namun kini terbengkalai. Gedung itu pernah menjadi pusat bisnis yang sibuk, tetapi sejak kematian tragis seorang perempuan bernama Nadira, tempat itu kehilangan reputasinya. Nadira, seorang sekretaris muda, ditemukan tewas di salah satu ruangan di lantai atas gedung itu. Polisi menyebutnya sebagai kecelakaan, tetapi ada rumor bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Semakin dia membaca, semakin banyak hal ganjil yang dia temukan. Laporan tentang suara-suara aneh di malam hari, penampakan bayangan di jendela, dan lebih dari segelintir saksi yang mengatakan mereka menerima surat misterius yang menyebutkan nama mereka sendiri sebelum mengalami kejadian menyeramkan. Merasa tertantang, Reza akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gama Plaza keesokan harinya. Malam berikutnya ia berdiri di depan gedung itu. Bangunan tinggi yang dulunya dipenuhi cahaya kini tampak gelap dan kosong. Pintu kaca di depan sudah retak dan koridor panjang yang mengarah ke dalam hanya diterangi lampu jalan yang redup. Saat ia melangkah menuju pintu masuk, ia berhenti. Ada sesuatu di lantai. Sebuah surat usang sampai di ambang pintu, dikelilingi oleh debu yang belum tersentuh. Seakan-akan surat itu sudah ada di sana sejak lama, menunggu seseorang untuk dipasang. Reza mengambil surat itu dengan hati-hati. Saat matanya membaca tulisan di atas amplop, tubuhnya terasa membeku. Nama yang tertulis di sana adalah namanya sendiri. Tetapi dia belum pernah menulis surat ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan dan teratur mulai terdengar dari dalam gedung. Ia bukan satu-satunya yang ada di sini. Reza melangkah hati-hati melewati lantai kosong yang berdebu. Udara di dalam gedung terasa berat dan dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Cahaya senter di tangannya menyoroti dinding yang penuh retakan, sementara bayangan dirinya sendiri tampak samar di permukaan lantai yang berdebu. Dia tahu gedung ini sudah lama ditinggalkan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk berada di sini. Namun suara langkah kaki terdengar pelan dari belakangnya. Dia berhenti. Langkah itu pun berhenti. Rasa dingin merambat di punggung. Ia menoleh dengan hati-hati, hanya untuk melihat lorong gelap yang terbentang tanpa ujung. Tidak ada siapapun, tetapi sesuatu telah berubah. Jejak darah. Sekarang di lantai yang sebelumnya hanya penuh debu, jejak merah tampak jelas, seolah baru saja ditinggalkan oleh seseorang atau sesuatu. Jejak itu mengarah ke sebuah pintu tua yang terkunci di ujung lorong. Dengan napas tertahan, Reza melangkah lebih dekat. Bau besi yang samar memenuhi udara, dan saat tangan menyentuh pegangan pintu, ia merasakan sesuatu yang dingin menyelimuti kulitnya. Pintu itu terbuka dengan suara berdecit tajam. Ruangan di baliknya gelap, tetapi saat cahaya senter menyapu ruangan, Reza menyadari apa yang ada di dalamnya. Tumpukan surat-surat. Ratusan lembar kertas berdebu tersusun rapi di atas meja kayu tua yang hampir hancur. Ia mengambil salah satunya dan melihat nama yang tertulis di sana. Nama-nama orang yang pernah menghilang secara misterius setelah memasuki gedung ini. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia membalik lembar demi lembar hingga menemukan satu nama yang sudah dikenalnya, Nadira. Tetapi di antara tumpukan itu, ada satu surat yang tampak berbeda dari yang lainnya. Surat itu masih basah dengan tinta, seolah baru ditulis. Dan nama yang tertera di sana, namanya sendiri. Dalam sekejap, udara di ruangan berubah. Cahaya senter mulai berkedip-kedip, dan suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Reza menoleh dengan cepat. Di ambang pintu, seseorang berdiri diam, menatap tanpa ekspresi.
Langkah Reza semakin cepat saat ia menatap area di lantai dasar Gamma Plaza. Ia tidak peduli lagi dengan surat-surat misterius atau jejak darah yang ia temukan. Yang ada di pikiran hanyalah keluar dari tempat ini secepat mungkin. Udara di dalam gedung terasa semakin berat. Setiap kali ia melangkah, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap ruangan. Bukan sekadar rasa takut, tetapi perasaan nyata bahwa ia tidak sendirian. Saat ia mencapai lift, ia segera menekan tombolnya, berharap pintu akan segera terbuka. Tetapi sebelum dia sempat menyentuh apapun, lift itu tiba-tiba bergerak sendiri. Lampu indikator menyala. Liftnya turun dari lantai atas. Tapi siapa yang menggunakannya? Jantungnya berdegup kencang saat pintu lift terbuka dengan bunyi berderit pelan. Di dalamnya berdiri seorang sosok membelakangi Reza. Bayangan itu tampak seperti seorang perempuan. Rambut panjangnya menjuntai menutupi punggung dan tubuhnya diam tanpa bergerak. Udara di sekitar Reza berubah drastis. Sejuk yang biasa ia rasakan berubah menjadi dingin menggigit, seolah seluruh kehangatan menghilang dari gedung ini. Bayangan itu mulai berputar perlahan. Reza ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa membeku. Matanya tidak bisa diubah, meskipun dia tahu dia tidak ingin melihat wajah itu. Saat sosok itu akhirnya berputar sepenuhnya, Reza menahan napas. Itu Nadira, tetapi wajahnya rusak. Kulitnya terlihat retak seperti porselen pecah, seolah-olah ada sesuatu yang telah menghancurkan bagian wajahnya. Mata menatap tanpa kehidupan, kosong namun penuh dendam. Bibirnya agak terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar, hanya udara dingin yang menyedot energi dari ruangan. Lalu suara itu terdengar, "Temukan kebenarannya, sebelum yang lain datang menjemputmu." Suaranya seperti bisikan yang menggema di dalam kepala Reza, seolah berasal dari ruang kosong yang tak terlihat. Tiba-tiba listrik padam. Kegelapan menyelimuti seluruh gedung dan Reza tidak bisa melihat apapun. Ia terjebak, dan di tengah kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Reza tidak peduli, ia berlari keluar dari gedung itu. Reza tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia belum benar-benar lolos dari cengkeraman Gamma Plaza. Meski telah meninggalkan gedung itu dengan panik, ada sesuatu yang tetap mengikutinya. Bayangan dari malam yang penuh teror, suara bisikan yang masih terasa di telinga. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang kini dipenuhi artikel dan dokumen lama tentang kematian Nadira. Semua berita disebut sebagai kecelakaan, tetapi tidak ada satu kata pun yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Lalu, ia menemukan sesuatu yang baru. Di antara dokumen yang berhasil ia gali, terdapat sebuah laporan dari seseorang yang mengaku menerima surat dari Nadira sebelum kematiannya. Tetapi surat itu tidak pernah sampai kepada penerima aslinya. Siapa yang menghalangi surat itu? Apa isi pesannya? Dan yang lebih penting, siapa yang seharusnya menerima surat itu? Penasaran, Reza mulai mencari arsip lama dari kantor pos, berharap menemukan jejak surat yang hilang. Tidak ada informasi yang jelas, tetapi ia menemukan catatan yang menyebutkan bahwa surat tersebut dikirim ke Gamma Plaza pada malam kematian Nadira, tetapi tidak pernah keluar dari gedung itu. Surat yang menghantui saat malam kembali turun. Reza memeriksa kotak surat di depan apartemennya. Ia hampir tidak berharap menemukan apapun, tetapi ketika ia menarik surat-surat yang ada, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Amplop usang, warnanya sudah menguning, tetapi tulisan tangan di depannya masih jelas. Untuk Reza. Tangannya gemetar saat ia membuka surat itu. Tinta di atas kertas tampak seperti baru ditulis, seolah-olah seseorang baru saja menyelesaikannya beberapa jam yang lalu. Isi surat itu memasaknya. Jangan percaya pada mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau menerima surat ini, mereka sudah tahu namamu. Di bagian bawah tertulis nama pengirim, Nadira. Mereka yang menghilang Reza hampir tidak bisa bernapas. Jika surat ini memang ditulis oleh Nadira, itu berarti sudah bertahun-tahun yang lalu surat itu baru muncul hari ini. Kenapa? Saat ia memeriksa kembali daftar nama-nama orang yang menghilang setelah masuk ke Gamma Plaza, ia menyadari pola yang mengerikan. Semua dari mereka pernah menerima surat misterius sebelum mereka menghilang. Mereka tidak hanya hilang,
mereka diambil. Dan sekarang, Reza adalah nama berikutnya dalam daftar itu. Udara di kamar terasa lebih dingin, dan di sudut ruangan, ia melihat sesuatu bergerak dalam bayangan. Reza berdiri di ambang pintu Gamma Plaza, menatap bangunan tua itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Malam semakin larut, dan bayangan gedung itu menjulang seperti raksasa kelam, siap menelannya sekali lagi. Dia tahu dia tidak bisa lari dari ini. Ia harus kembali. Tangannya gemetar saat mendorong pintu masuk yang berderit pelan, seolah menyambutnya kembali ke dunia yang penuh rahasia. Udara dingin menyambutnya, membawa aroma lembab dan debu yang sudah lama terbungkus dalam ruangan kosong itu. Ia berjalan melewati lorong yang sama seperti sebelumnya, menuju ruangan tempat surat-surat tua ditemukan. Namun kali ini, sesuatu telah berubah. Di meja tempat surat-surat lama menumpuk, ada satu amplop baru. Amplop itu tampak lebih berdebu dibandingkan yang lain, seolah-olah telah ada di sana selama bertahun-tahun, namun tetap menunggu seseorang untuk membukanya. Dengan napas tertahan, Reza meraih amplop itu. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan kertas yang usang, ia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dingin yang tidak alami, seolah-olah surat itu menyimpan sesuatu lebih dari sekadar tulisan. Ia membuka lipatan amplop dan menarik isi suratnya. Matanya melebar. Nama yang tertulis di atasnya adalah namanya sendiri. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tanggal kematian. Dan tanggal itu adalah hari ini. Napasnya tercekat. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan, atau mungkin hanya lelucon buruk dari seseorang. Tetapi ketika dia melihat tinta di atas kertas, dia tahu surat ini baru saja ditulis. Seseorang atau sesuatu telah menunggunya. Pintu terbuka sendiri. Sebelum Reza sempat berpikir lebih jauh, suara dentingan pelan terdengar dari belakangnya. Pintu belakang gedung yang seharusnya tertutup rapat, terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyelimuti masuk, lebih tajam dari sebelumnya, seolah membawa sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Dan di tengah lorong yang gelap itu, Nadira berdiri. Ia tersenyum tipis, matanya kosong namun dalam, seakan tahu bahwa permainan ini telah mencapai akhirnya. Reza ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Udara semakin dingin, waktu terasa melambat. Kau membaca surat itu, situ, bisik Nadira, suaranya menggema di setiap sudut ruangan. Dan sekarang kau harus membayarnya. Lampu di gedung berkedip-kedip, bayangan Nadira semakin mendekat, dan suara langkah kaki lain mulai terdengar dari lorong. Lebih dari satu, lebih dari dua. Mereka datang menjemputnya. Reza membuka mulut, ingin berteriak, ingin melarikan diri. Tetapi sebelum suara itu keluar, semuanya berubah menjadi gelap total. Dan Gamma Plaza pun menelan satu nama lagi, Reza